Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal kompetensi teknis P3K, jabatan fungsional, promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Masih dengan materi Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Sebelum kita lanjut, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi A. Pelayanan kesehatan primer dan sekunder, B. Pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, C. Pelayanan kesehatan umum dan khusus, D. Pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat, E. Pelayanan kesehatan independen dan dependen. Jawabannya adalah D. Pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Pasal 30 ayat 1. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan yang terdiri atas A. Pelayanan kesehatan perseorangan dan B. Pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi jawabannya adalah D. Next. Soal nomor 2. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi tindakan tersebut secara lengkap. Hal tersebut tidak berlaku pada kondisi A. Orang dengan luka ringan, B. Orang yang menganut adat istiadat tertentu, C. Pasien tanpa wali atau keluarga, D. Orang dengan luka berat, E. Gangguan mental berat. Jawabannya adalah E. Gangguan mental berat. Kita lihat pembahasannya. Di pasal 56 ayat 2. Hak menerima atau menolak sebagian maksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau C. Gangguan mental berat. Jadi jawabannya adalah E. Next. Soal nomor 3. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan ramuan, B. Pelayanan kesehatan yang menggunakan sugesti dan hal mistik, C. Pelayanan kesehatan yang menggunakan doa dan mantra, D. Pelayanan kesehatan yang menggunakan benda-benda gaib, E. Pelayanan kesehatan yang menggunakan perantara makhluk halus. Jawabannya adalah A. Pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan ramuan. Kita lihat di pembahasannya. Di pasal 59 ayat 1, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan B. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Jadi jawabannya adalah A. Next. Soal nomor 4. Definisi kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah A. Keadaan sehat secara fisik tanpa kelainan genetik pada alat reproduksi, B. Keadaan sehat secara mental dalam menganut suatu gender, C. Keadaan sehat secara sosial dan ekonomi, D. Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, E. Keadaan sehat secara lahir dan batin. Jawabannya adalah D. Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan
yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kita lihat pembahasannya ada di pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi jawabannya adalah D. Next. Soal nomor 5. Yang bukan termasuk kawasan tanpa rokok adalah A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Tempat proses belajar mengajar, C. Tempat ibadah, D. Angkutan umum, E. Smoking area. Jawabannya adalah E. Smoking area. Kita lihat pembahasannya. Jadi di pasal 115 ayat 1 disebutkan bahwa KTR atau kawasan tanpa rokok antara lain A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Tempat proses belajar mengajar, C. Tempat anak bermain, D. Tempat ibadah, E. Angkutan umum, F. Tempat kerja, dan G. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Jadi sudah jelas ya, karena smoking area itu adalah tempat yang memang khusus untuk merokok. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.